Mas Hakim monitor. Pagi Pak Habib tetap ya niki Kelompok Pak Bufa itu dereng nanggepi. Iya, ditunggu dulu aja Mas. Pak Habib niki Bufa itu dereng saged anu Pak. Dereng saged ditelepon iku, Bu. Tapi tak mulai saya. Nggih monggo saged. Mengke nyusul mawon. Soale nenten rapat koordinasi jarenipun. Oke. Oke, baik. Kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Sudah siap Insya Allah, dimulai? bismillah. Ya. Harus siap, Baik. Pak. Sebelum Selamat pagi, Prof. Ya, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum Pak Habib, mohon Izin, Bro. maaf. Siap. Monggo Pak Habib Rumin, nggak apa-apa. Sudah dimulai. Baru mau kita buka, Bro. Oh, matur nuwun.
Oh, nggih matur nuwun. Pak Habib, saya ini di login Nggih, Bu. apa namanya nggih mau masih raker sejak kemarin sampai besok. Jadi nanti ongoing nggih, Pak. Kalau siapa duluan itu tidak harus saya dulu, mungkin kadang-kadang Pak Habib. Matur Nggih. nuwun sangat. Nggih, siap, Prof. Matur nuwun, nggih. Nggih, monggo. Nggih. Baik, Mbak. Sambungkan nggih, Pak. Mas, monggo silakan. Oke. Selamat pagi, selamat datang Bu Arsino. Apakah Selamat pagi. Ibu sudah siap sinyal dan segala macam? Bismillah, insya Allah siap, Pak. Oke. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu peraturan ujian Kompre ini. Ujian Kompre akan dilaksanakan 50 menit, 25 menit dosen pertama, 25 menit dosen kedua. Kalau Ibu sinyalnya tidak kuat segala macam, nanti akan saya lempar ke jadwal terbelakang. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Monggo Pak Habib napa? Bisa beban nih. Halo. Nggih, matur nuwun. Tapi Monggo, Eh, Prof. Nggih, matur nuwun. Saya dulu Nggih. enggak apa-apa. Nanti Siap. kalau pas ribet saya cas ke Pak Habib. Nggih, Nggih, Pak siap. Habib bisa yang lain dulu aktivitas yang lain. Terima Nggih. kasih Mas Hakim dan juga Pak Habib. Untuk Mbak panggilanmu siapa? Asin, Bu. Asin, Iya. Mbak Asin ya. Iya. Apa kabarnya Mbak Asin? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Alhamdulillah kabarnya, Bu? sehat. Alhamdulillah Ibu juga sehat. Mbak Asin, Anda berada di mana? Saya di Semarang, Bu. Oh, di Semarang. Iya. Oke ya. Berarti sinyalnya bagus ya. Alhamdulillah. Iya, Anda yang membuka ujian pada hari ini dan nanti akan berlangsung sampai sore ya. Biasanya Iya. sampai mau maghrib itu baru selesai. Saya berharap Anda memberi kesan yang baik supaya kami para penguji juga menjadi bersemangat. Amin. Kalau dimulai dari tidak baik nanti aduh capek gitu Ya, ya. bismillah, Nah, Bu. saya tanyakan iya, Anda sudah berapa tahun mengajar? Kurang lebih 4 tahun, Ibu. 4 tahun. Sudah PNS? Belum, saya kebetulan di sekolah swasta dan kemarin sempat ikut yang CPNS belum keterima, dan kalau di Semarang kan ada non ASN ya Bu, yang pegawai kontrak itu. Nah itu saya ikuti, alhamdulillah keterima, tapi ya qadarullah saya ditakdirkannya di sekolah yang ini saja. Oh iya, nggak apa-apa ya, Iya. selamat. Semuanya baik. Yang penting di mana tempatnya Anda berusaha menjadi yang terbaik, gitu ya. Amin. Pasti rezeki nanti akan mengikuti. Baik, Mbak Asin, apakah sudah belajar untuk menghadapi ujian pada hari ini? Sudah Bu. Oke, Anda nanti akan menghadapi saya dan juga Bapak Habibur Rahman ya. Beliau akan menanyakan untuk hal-hal yang mungkin yang terlewat oleh saya begitu ya, atau mungkin biasanya beliau berfokus pada perencanaan gitu ya. Iya Bu. Tapi memang semuanya bisa kita jangkau ongoing aja karena sesungguhnya Kompre itu merupakan portal terakhir ya, melihat penguasaan dan persiapan Anda dalam rangka menuju PPL, utamanya juga menuju UP tentunya, karena setelah ini kan Anda sudah tidak lagi belajar teori gitu ya. Iya Bu. Maka pertanyaan Ibu nanti beberapa hal, isu-isu yang kiranya penting untuk Anda kuasai dalam bisa lolos dalam uji UKIN maupun UP gitu ya. Iya Bu. Baik, sekarang saya bertanya, Mbak Asin, selama mengikuti PPG ini apa saja yang sudah Anda lakukan atau Anda ikuti dalam proses pembelajarannya? Selama PPG ini banyak sekali ya Bu yang sudah saya pelajari ya Bu. Mulai dari yang pertama itu kan kita diberi kesempatan untuk belajar mandiri, karena ada beberapa modul seperti modul profesional, pedagogik, lalu di dalamnya juga di breakdown lagi ada kita harus dilatih untuk menguasai materi pelajaran yang akan kita sampaikan pada anak, bagaimana cara kita sebagai guru mengajarnya, bagaimana tentang landasan-landasan teori ilmu pendidikan juga seperti itu. Lalu setelah modul kita ditemukan dengan
dosen dan guru pamong itu kita awal langkahnya menentukan permasalahan-permasalahan, mencari masalah-masalah yang ada di kelas saat Sebentar, kita temukan Ibu. sebentar. Nggih. Mosok mencari masalah, apa kurang masalahnya? Ya Ya, kan? Masalah sudah banyak, nggak boleh dicari. Iya. Tapi apa yang benar? Melakukan apa? Melakukan identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Jangan mencari masalah ya. Iya, Masalah masalah-masalah itu diselesaikan. awal itu banyak sekali ya yang kita temui itu masalah yang teridentifikasi. Mungkin yang di LK saja belum tercakup semua Ya, Ibu. intinya langkahnya, Ibu tanyakan langkahnya. Iya. Setelah identifikasi apa? Jadi Oh, iya. singkat saja jawabannya. Setelah Waktunya kan terbatas. Setelah identifikasi kita menemukan mengerucutkan masalah tersebut tentang masalah apa yang kita pilih yang urgent dan yang bagus, yang terpenting untuk diselesaikan. Lalu kita dari masalah itu kita temukan solusi yang Nah, ini relevan. salah. Langkahnya asal sudah salah. Identifikasi kok kenapa Anda langsung mengerucutkan? Harusnya kalau berusaha akan menyelesaikan masalah, memahami dulu akar permasalahannya. Ya kan? Anda tidak mencari akar permasalahan. Ya Bu, maaf Bu. Nah, maka kalau akan menjawab dipikirkan, pilih kalimat-kalimat yang pasti gitu ya. Kemudian yang runtut dan to the point, tidak boleh panjang-panjang. Ayo silakan. Ya maaf Ibu, saya ulangi. Setelah saya mengidentifikasi masalah yang ada di kelas, saya menemukan akar-akar dari masalah tersebut. Setelah menemukan akar-akar dari masalah tersebut, saya mengerucutkan masalah-masalah yang akan saya selesaikan. Masalah mana yang saya pilih sebagai masalah yang urgent. Selanjutnya saya mencari beberapa alternatif solusi. Alternatif solusi ini saya cari dari wawancara bersama pakar atau melakukan kajian literatur dari buku atau jurnal ilmiah yang ada. Setelah itu dari alternatif solusi masalah itu kan ada beberapa, lalu saya pilih solusi yang terbaik yang bisa saya terapkan untuk menyelesaikan masalah yang saya temui di kelas tersebut. Oke. Di dalam proses Anda mengidentifikasi masalah, gitu ya, Anda temukan akar masalah apa saja? Ada beberapa Ibu. Kebetulan kan kemarin saya di kelas tinggi dan di kelas rendah melakukan identifikasi masalahnya. Untuk yang di kelas rendah, di kelas 2 itu saya mengidentifikasi masalah kurangnya motivasi belajar. Lalu dari masalah tersebut, akar permasalahannya setelah saya analisis, ternyata guru itu belum menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan materi yang beliau ajarkan di kelas. Itu untuk yang kelas rendah. Kalau untuk yang kelas tinggi, kebetulan di kelas 5, itu saya menemukan masalah itu gurunya itu sudah menerapkan model pembelajaran inovatif Bu, hanya saja kelasnya kurang fokus, jadi anak-anak kurang bisa terkondisikan saat guru menerapkan model pembelajaran tersebut. Nah, setelah Oke, dari akar masalah tersebut, mana yang Anda angkat untuk dicarikan solusinya? Yang saya angkat kemarin yang kelas 5 Ibu, yang akar masalahnya itu ternyata guru belum menerapkan media yang tepat, media yang menarik. Oke. Baik, berarti lalu Anda mempersiapkan explore ya, setelah dieksplor lalu menentukan alternatif solusi ya. Tadi langkahnya apa waktu menentukan alternatif solusi? Menentukan alternatif solusi melalui wawancara dengan ahli dan kajian literasi. Oke, kajian literasi ya. Berarti Anda membaca buku-buku yang mendukung ya. Buku apa yang Anda baca? Kebetulan saya kemarin dari jurnal ilmiah Ibu. Jurnal ilmiah. Apakah Anda tidak diberi modul waktu mengikuti PPG? Oh, diberi Bu. Ya, Diberi. Kenapa Anda tidak menyebutkan bahwa eksplornya menuju ke modul? Iya, memang saya juga menggunakan modul, tapi kebanyakan dari jurnal ilmiah Bu yang saya pakai. Karena Nah, pertanyaannya, apakah nanti kalau Anda UP, pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab dari jurnal-jurnal itu? Kebanyakan mungkin dari modul ya Bu. Cuma kalau
Terus lalu modul itu disediakan untuk apa? Iya, untuk landasan kita saat PPG, Bu. Jadi Nah, kalau ya, sebagai landasan kapan itu digunakan? Ya, ketika Anda akan menyelesaikan masalah itu. Ya, dengan modul itu saja sudah jauh lebih dari cukup, ya kan? Sedangkan Anda mencari yang lain padahal yang wajib tidak dibaca. Itu dari pengakuan Anda sudah tampak bahwa Anda tidak bisa mengimplementasikan teori-teori yang telah disediakan, gitu ya. Jadi bagaimana Anda akan bisa menyelesaikan soal-soal UP jika memang semua kasus itu mestinya akan terselesaikan dengan teori-teori yang disediakan di dalam modul. Sedangkan ketika Anda menghadapi di lapangan, Anda malah mencari ke sana kemari, begitu ya. Jadi kalau Anda mencari jurnal itu sebagai validasi, ya. Tetapi kemana Anda akan mencari alternatif solusi semuanya dari modul. Modul yang sudah disediakan itu lebih dari cukup. Kalau Anda baca, masalahnya tidak dibaca, ya kan? Kalau itu dibaca, itu lebih dari cukup. Sebagai pembanding, untuk memperluas wawasan, Anda baru mencari jurnal, gitu ya. iya, Bu. Oke, sekarang Anda menentukan di kelas 5 ya, mengambil tema apa? Saya temanya tema 4 itu muatannya IPA, Ibu. IPA. Kalau IPA berarti tematik ya. Iya, IPA IPA dan dengan apa? SPDP. Oh ya, oke. Anda ambil KIKD-nya apa? KI-nya saya ambil dari buku guru yang ada 4 itu, Mm-mm. KI 1 Mm-mm. spiritual, KI 2 sosial, KI 3 Oke, pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. oke. Ada 4 KI ya. Iya. Berarti nanti pada akhirnya hasil belajarnya juga harus menggambarkan 4 itu. Apakah Anda sudah membuat assessment untuk keempat-empatnya? Sudah, Ibu. Untuk yang Mm-mm. KI 1 yang sikap itu Mm-mm. saya soroti sikap disiplin, mandiri, Mm-mm. bertanggung jawab, lalu ada juga sifat Mm. religius seperti anak Ya, nah. berdoa apa Terus tidak. mengukurnya pakai apa? Kalau yang sikap saya gunakan rubrik, Bu. Rubrik dan jurnal. Rubrik. Oke, rubrik ya. Pengamatan, kemudian harus ada rubriknya. Iya. Bagus. Berarti itu untuk afektif. Yang KI 2. KI 2 sama, Ibu. Ya, KI 2 kan sikap sosial. Mm-mm. Itu saya juga gunakan rubrik dan jurnal sama observasi saat anak-anak mengikuti pelajaran. Oke, bagus. KI 3. KI 3 pengetahuan saya menggunakan selain LKPD saat anak-anak mengikuti pelajaran, di akhir itu anak-anak juga mengajarkan soal evaluasi, di mana saya sudah menyusunnya dengan HOT. Hot. Hot itu apa? HOT itu kalau kepanjangannya Higher Order Thinking Skill, di mana itu anak-anak nanti saat pembelajaran diminta untuk lebih bernalar kritis dan berpikir tingkat tinggi, Bu. Jadi kita menggunakan C4 sampai C6 Yang sesuai taksonomi Bloom. Oh ya, boleh disebutkan kata kerja operasionalnya untuk C4, C5 dan C6? Kalau C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, C6 menghasilkan karya, membuat. Mm-mm. Apakah di dalam perencanaan Anda sudah meliputi C4, C5, dan C6? Sudah, Ibu, saya tunjukkan di indikatornya, di KKU-nya. Ya, coba bisa ditayangkan. Baik, Ibu. Ibu mau lihat di share screen. Baik, Ibu. Yuk. Apakah sudah terlihat, Ibu? Belum. Sudah, Ibu, kalau sekarang? Oke, ya sudah. Oke, sudah. Cuma kecil-kecil Ibu soalnya pakai HP nggak tampak ya. Coba Anda baca. Iya. Saya bacakan untuk indikator. Oke, ada berapa indikator semuanya? Total ada 4, Ibu. Semuanya ada berapa? 2 untuk IPA Oke. dan 2 untuk SPDP. Coba dibaca. Oke, ya. Berapa? Yang di mana? Ya, Baca.
Untuk IPA kan indikator 3.4 C berapa? C4 Ibu. C4. Kemudian yang indikator kedua C berapa? Indikator kedua C5. C5. Terus yang satunya? Yang indikator ketiga? Yang dua itu psikomotor Ibu. P. Psikomotorik. P. Lalu C6-nya di mana? Katanya ada C6. Ini baru C4 dan C5 Ibu. Nah, Ibu kan tanya hot ya, hot untuk PPG itu sampai C6. Ya, maka diupayakan sampai C6 ya. Kalaupun harus ditambahkan ya indikatornya jangan hanya 2, itu misalnya 3, C4, 5, C6. Kemudian ada P, begitu ya. Jadi sampai meng-create ya, sampai membuat sesederhana apapun ya, yang namanya indikator itu sebenarnya kan terserah pada kita gitu ya. Apa sih target guru? Nah, kalau di sekolah mungkin Anda bisa memulai dari lot dulu, ya kan? Misalnya pertemuan pertama lot, minggu kedua sudah masuk ke hot. Tetapi ini PPG ini memang sudah ada kontraknya, mahasiswa bisa mengajar dengan hot. Nah, maka tunjukkan nanti kalau mengajarnya tidak sampai C6 nanti ditanya jangan-jangan nggak bisa nih mengajar dengan mengajari anak atau mempersiapkan anak mampu meng-create sesuatu gitu ya. Ibu. Tuh. Kemudian tujuannya ada berapa? Tujuannya sesuai indikator, karena indikator saya ada 4, tujuan saya ada 4. Apa mungkin tidak boleh 5? Kalau bisa, ya kalau bisa minimal sesama dengan jumlah indikator Ibu kalau tujuan. Kalau kurang boleh tidak? Kalau kurang tidak boleh Ibu. Karena nanti kaitannya dengan evaluasi. Jadinya kalau kenapa bisa, evaluasinya? jadi kan kalau tujuan pembelajaran itu kan apa yang akan kita tuju saat pembelajaran nanti selesai. Nah itu kan kita bisa lihat dari evaluasi di akhir pembelajaran. Kalau tujuannya kurang dari indikator, artinya kita tidak berarti bisa mencapai. kalau iya bagus. Jadi kalau lebih boleh ya, lebih boleh. Kalau kurang nggak boleh. Evaluasi juga begitu. Setiap indikator, satu indikator minimal dengan satu evaluasi. Kemudian lebih nggak apa-apa. Nah, kalau Anda tadi menyebut Benjamin S. Bloom itu mengatakan hasil belajar itu harus 3 ranah, kognitif, afektif, psikomotor, ya kan? Maka bagus indikator itu yang merujuk ke sana, ketiga-tiganya gitu ya. Nah, cuma masalahnya ada pesan sponsor, kognitifnya sampai C6 itu kekurangannya. Ya, kalau untuk psikomotornya sudah benar itu sampai P5 ya juga, tetapi ditambahkan satu lagi. Kemudian tujuannya coba dibacakan Ibu, tujuan satu contoh tujuannya. Tujuan pembelajaran 1. Dengan mengamati video lagu gangguan kesehatan pada organ peredaran darah manusia, peserta didik dapat menganalisis cara menjaga kesehatan pada organ peredaran manusia dengan tepat. Ya, dibagi ABCD-nya coba. A-nya apa? Untuk yang A, audiens, itu di sini saya menampilkan peserta didik, Bu. Ini audiensnya A. Ya. Untuk behaviornya. Behavior dapat menganalisis cara menjaga kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Untuk condition dengan mengamati video lagu kesehatan pada organ peredaran darah manusia. Dan untuk degree-nya dengan tepat. Nah, degreemu itu yang rada masalah, ya kan? Degree itu menunjukkan level kuantitatif juga, jangan hanya kualitatif. Kalau dengan tepat itu susah ngukurnya. Menurutmu tepat, wah titik ini menurutku tepat, ini tepat. Lalu ketepatannya seberapa? Nah, mestinya misalnya diikuti dengan kuantitatif dan kualitatif. Misalnya menyebutkan 5 dengan tepat, 2 dengan tepat misalnya ya, atau keseluruhan dari bagian apa yang diminta itu dengan tepat, atau sebagian diantaranya misalnya minimal berapa gitu ya.
Baik, Itu Bu. cara membuat Tujuan apa tuh pembaca. namanya degree-nya ya supaya jelas apa pencapaiannya. Oke, itu tadi sudah tahu hot. Sekarang tipek. Ibu pengen tunjukkan apakah Anda tahu tipek dan di mana Anda letakkan tipeknya. Iya. TPACK, saya di sini juga kebetulan RPP-nya menggunakan pendekatan TPACK, Technological, Pedagogical, Content, and Knowledge. TPACK itu di mana pembelajaran RPP dan perangkatnya itu terintegrasi dengan suatu sistem teknologi yang memudahkan siswa dan peserta didik untuk belajar, Ibu. Jadi seperti Ya, di RPP saya ini, buktinya apa kalau ini Anda menggunakan tipek? ya, ini saya ada menampilkan beberapa link seperti link presensi, bahan ajar, video pembelajaran, dan lain-lain. Ini linknya itu kan banyak sekali. Nah, kalau Mm-mm. saya share ke anak-anak satu persatu, misalnya menggunakan WhatsApp, itu kan akan menyusahkan saya sendiri maupun anak-anak. Maka dari itu, saya di sini menggunakan satu rumah khusus, Ibu. Yang Oke, saya pakai adalah Google Classroom. Jadi di dalam ya Google Classroom, bagus. ya, ada Mm-mm. kamar-kamar seperti itu, Ibu. Iya, 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 itu sudah masuk ya. Ya, Kemudian bahwa guru abad 21 harus mempersiapkan anak-anak didiknya untuk menguasai keterampilan abad 21. Apa itu keterampilan abad 21? keterampilan abad 21 itu biasanya kita menyingkatnya dengan 4C. Mm-mm, Creativity, silakan. di Mm-mm, mana anak itu saat pembelajaran dituntut untuk berkreasi, mm-mm, kreatif ya dalam memecahkan masalah. Jadi tidak hanya mm-mm, misalnya matematika, caranya harus nurut guru, itu tidak harus. Anak-anak boleh berkreasi mm-mm, mencari sumber lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu yang mm-mm, kedua ada critical thinking. Jadi anak-anak berpikirnya lebih tinggi, bukan hanya tentang menjawab suatu soal adalah titik-titik atau yaitu titik-titik seperti mm-mm, itu. Lalu yang ketiga ada collaboration, di mana anak-anak mm-mm. bekerja sama, bisa dengan teman, bisa berkolaborasi dengan sumber belajar lain, dengan internet untuk menyelesaikan masalah yang dia temui seperti itu. Lalu Dan yang saya off 4 Ya, menit lagi. ya, Kurang 4 ya, menit ya, lagi. ya ya, Mas siap-siap. Habib, yang terakhir C yang terakhir adalah communication, di mana anak-anak bisa mengkomunikasikan, mempresentasikan apa yang dia pelajari gitu, Bu. Oke, baik. Itu tentang perencanaan ya. Ya, Sekarang karena waktunya habis, iya. kurang sedikit, saya akan bertanya teori nih, cek teori ya. Ini Ketika saya Anda stop akan sharing, membuat, Ibu. ya stop sharing. Ketika Anda akan membuat perencanaan ini ya, kan Anda akan mengembangkan metode, mengembangkan media dan juga materi, Anda harus mengetahui tentang karakteristik peserta didik. Apa saja yang Anda pakai pertimbangan untuk itu? Mengapa Anda Eh, memilih materi itu? Mengapa Anda memilih metode itu? Metodenya apa metodenya? Metodenya, kalau metode ceramah, diskusi, tanya jawab, Ramah, Bu. diskusi, dan jawab. Kalau Iya. pendekatannya, Pendekatannya modelnya, saintifik. saintifik. Kalau Modelnya, modelnya saya menggunakan problem based learning. apa itu problem based learning? Problem based learning itu model pembelajaran di mana berbasis masalah. Jadi anak-anak hanya disajikan suatu masalah, lalu anak-anak secara kreatif, secara kolaborasi untuk menyelesaikan masalah yang diajukan untuk dari guru Oke. itu. Ya, apakah Anda tidak menggunakan pendekatan saintifik? Ya, Bu, tadi saintifik dan TPAC, Nah, TPACK. saintifik. Saintifik harus melalui langkahnya apa? 5M. 5M. Sudah tahu ya? Oke, tidak usah disebutkan. Sekarang pengen tahu Ibu karakteristik peserta didik yang Anda akan pakai pertimbangan itu apa? Apa saja? Kalau saya sendiri di kelas 5 itu karakteristiknya peserta didiknya itu banyak yang aktif. Aktifnya tuh dalam Bukan, artian bukan, 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 bukan bagaimana? begitu. Macam-macam karakteristik peserta didik yang perlu diketahui guru Oh, untuk menentukan kebijakan itu ya, apa? ya, yang pertama jenis kelamin, lalu Hmm, hmm, gaya belajar, terus suku, bangsa, budaya, bahasa yang digunakan, oke, lanjut. usia juga, terus latar belakang ekonomi dari keluarga, Ya, pola terus, asuh orang tua, terus. motivasi dari diri dalam anak itu sendiri, Hmm. lalu sarana prasarana yang dia miliki seperti itu.
Oke. Kalau kematangan kognitif tidak menjadi pertimbangan? Ya itu juga Bu, kan tadi kan motivasi di dalam dirinya itu termasuk dalam kemampuan kognitifnya. Jadi Hmm. kalau kemampuan Kalau gaya belajar apa yang menjadi pertimbangan? Gaya belajar gaya, itu macamnya apa saja? gaya belajar itu bisa visual, Hmm. audio visual, bisa visual itu kan dengan melihat, audio Hmm. itu dengan mendengar, audio visual itu dengan melihat dan mendengar, ada juga yang dengan gerakan kinestetik. Oke, iya. Sebetulnya masih banyak yang Ibu mau tanyakan, tapi waktunya memang habis. Anda menjawabnya panjang-panjang soalnya ya. Oke, biar dilanjutkan oleh Bapak Habib. Semoga Yeah. Anda lancar menjawabnya. Ya, Amin. Terima selamat kasih ya. Bu Farida. Ditambahin lagi ya penguasaan modulnya ya. Ya, Jangan baik Bu. dilupakan itu modal untuk UPNJ. Ya, Terima kasih sama-sama Pak Ibu. Habib. Terima kasih Pak Habib. Monggo Iya, ngobrol. dipersilakan. Saya kembalikan Ngobrol. Mas Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, monggo Pak Habib. Iya, langsung ya Mas. Terima kasih Bu Ahsin ya. Ya Pak. Ya, Bu Ahsin dari Semarang betul ya Bu ya. Ya betul. Oke. Bu Ahsin ikut PPG ini tujuannya apa Bu Ahsin? Belajar Pak, belajar untuk menambah pengetahuan juga, menambah kenalan sama teman-teman seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti nggak pengen jadi guru profesional begitu ya? Ya, untuk belajar menjadi guru profesional. Terus kalau ciri-ciri guru profesional itu seperti apa sih Bu Ahsin? Kalau menurut saya, ciri-ciri seorang guru bisa dikatakan profesional itu tentu saja dia mempunyai empat syarat ya Pak. Dia menguasai kompetensi pedagogiknya oke, kompetensi profesionalnya ya bisa dikuasai, mempunyai kepribadian sebagai guru yang mempesona. Lalu yang keempat juga memiliki kompetensi sosial yang baik seperti itu Pak. Iya. Baik, berarti saya simpulkan tadi ada 4 kompetensi guru profesional begitu ya yang Iya. disebutkan Bu Ahsin ya. Iya. Bisa dijelaskan secara lebih detail Bu? Iya. Yang pedagogi itu yang seperti apa? Baik Pak. Untuk yang kompetensi pedagogik itu seorang guru harus menguasai tentang perkembangan anak. Jadi karakteristik anak itu kan ada juga, kita diajari juga tentang ilmu psikologi perkembangan. Jadi seorang guru itu harus tahu untuk anak usia seperti ini harusnya diberi model belajar seperti apa. Untuk anak kelas rendah mungkin dengan nyanyi-nyanyi seperti itu. Jadi seorang guru juga harus paham karakter, lalu juga harus tahu bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran. Jadi tentang RPP, tentang landasan teori-teori itu untuk kompetensi pedagogik seorang guru profesional harus bisa menguasai hal tersebut. Lalu untuk yang kompetensi profesional itu seorang guru juga harus menguasai materi yang akan diajarkan kepada anak. Tapi bukan berarti guru adalah seorang Google yang berjalan. Jadi namanya juga manusia. Kadang kan pengetahuan selalu berkembang. Kadang anak-anak saja lebih pintar dari kita. Kadang anak-anak saja lebih tahu teknologi ya daripada gurunya mungkin ya. Jadi guru itu harus paham materi yang akan diajarkan, tapi juga secara waktu, beriringnya waktu harus terus belajar mengikuti perkembangan zaman yang ada. Itu untuk kompetensi yang profesional. Untuk yang ketiga kompetensi yang pribadian, ya seperti guru itu harus mempunyai pribadi mendidik. Jadi dia mendidik dengan ikhlas. Kalau terlihat gitu guru yang mempunyai kepribadian mengajar dengan ikhlas seperti itu, menyayangi anak, bagaimana dia dekat dengan anak, berkomunikasi dengan anak, maka sehingga dia menjadi guru yang dinantikan gitu. Jadi kalau gurunya nggak masuk itu dicariin sama muridnya seperti itu. Lalu untuk yang keempat, yang kompetensi sosial, selain guru berhubungan dengan peserta didik di kelas, guru pasti juga akan berhubungan dengan lingkungan sekitar juga. Jadi dengan masyarakat sekitar itu guru juga harus mempunyai sikap sosial yang baik seperti itu Pak. Oke, baik. Detail ya sudah dijelaskan tadi 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional ya. Salah satunya tadi adalah kompetensi pedagogi, di mana nanti terlihat dari bagaimana seorang guru mampu menyusun perangkat pembelajaran dengan baik, disesuaikan dengan
peserta didiknya, disesuaikan dengan, apa yang menjadi tujuan pembelajaran, begitu ya. Oke, Bu Asin, saya lanjutkan tadi, sudah dibahas terkait dengan, perangkat. Saya tertarik untuk perangkat yang diunggah Bu Asin untuk kelas 5 ya? Iya, Kak, yang kebetulan kemarin peer teaching di kelas 5. Oh, pakai peer teaching Ya, pakai kelas 5 ini? ya betul. Oke, baik. Saya bisa di-share screen, Bu, RPP-nya kembali? Oh iya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum, proses ya? Baik. Ya, Ya, cukup. Ya, kelas 5 ya, Bu, ya? iya, Pak. Ya, kurikulumnya masih pakai kurikulum yang lama, Bu, atau sudah pakai IKM? IKM kita sudah di kelas 1 dan 4. Berarti ini masih di, kurikulum Kurtilas ya, pakai Iya, yang kalau tahun masih K13. Oke, kalau K13 berarti pembelajarannya harus pembelajaran Tematik. tematik, Pak, ya? Betul ya, Bu, ya? Iya, Pak. Pembelajaran tematik itu yang seperti apa, Bu? Pembelajaran tematik itu yang antara muatan pelajaran satu dengan muatan pembelajaran yang lain itu terintegrasi menjadi satu, Pak. Jadi tidak ada, Baik, istilahnya nggak ada jaraknya seperti itu. baik. Jadi pembelajaran yang satu dengan yang lain itu harus, mix begitu ya, Mix, harus ya. bercampur, tidak dipisahkan, satu mupel dengan mupel yang lain begitu ya? Ya. Baik. Di sini fokus pembelajarannya ada pada mupel IPA dan SPDP begitu. Nah, coba sekarang diturunkan bagaimana Bu Asin mampu menyusun, naik Bu, naik Oh ya. dulu. Ya, bagaimana Bu Asin mampu menyusun indikator, bagaimana Bu Asin mampu menyusun tujuan pembelajaran sehingga diperoleh indikator dan tujuan pembelajaran seperti yang tertuliskan di perangkatnya Bu Asin, silakan. Ya, baik, Pak. Untuk indikator ini saya susun menggunakan C4 dan C5, kebetulan C6-nya belum tampak. Tapi untuk C4 dan C5 itu sudah termasuk dengan HOTS. Jadi karena ini di BPG dituntut untuk menggunakan HOTS, pembelajaran berbasis HOTS, jadi saya merumuskan indikator di sini. C4 menganalisis. Saya menggunakan KKO berdasarkan dengan taksonomi Bloom untuk yang ranah kognitifnya. Menganalisis cara menjaga kesehatan dan organ peredaran darah manusia. Untuk yang indikator KD4 itu kan keterampilan psikomotor. Nah, ini saya juga sudah menggunakan KKO P3 yang juga sudah termasuk HOTS, di mana nanti anak-anak atau peserta didik mempresentasikan hasil karya tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk yang indikator SPDP, saya ini menampilkan C5, di mana nanti peserta didik membandingkan tarian daerah berdasarkan properti yang digunakan. Dan untuk ranah psikomotoriknya, P3 membuat diagram tentang berbagai tarian daerah beserta propertinya. Dan untuk tujuan pembelajaran, ini saya turunkan dari indikator menjadi tujuan pembelajaran, saya tambahi dengan ABCD-nya, audience, behavior, condition, dan degree-nya. Seperti itu, Bapak. Iya, baik. Terima kasih Bu Asin. Terkait dengan tujuan pembelajaran tadi sudah disampaikan oleh Bu Rektor ya, bahwa untuk mengukur suatu tujuan pembelajaran itu dapat berhasil atau tidak, itu sebaiknya menggunakan kuantitatif begitu ya. Jangan hanya dengan tepat, jangan hanya dengan benar, tetapi bagaimana itu menjadi tepat gitu. Ya. Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan. Ini tadi disampaikan bahwa model pembelajarannya adalah problem based learning gitu ya. Pembelajaran berbasis masalah di mana peserta didik dihadapkan pada suatu permasalahan dan diminta untuk berdiskusi menyelesaikan permasalahan tersebut begitu ya. Ada berapa sintaks Bu Asin? Ada 5, Bapak. Ada 5. Ya. Apa saja? Yang pertama, orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi guru menjelaskan dulu masalah apa yang akan nantinya diselesaikan oleh anak-anak. Baik, cukup. Ya, Pak. Ya, nomor 1
mengorientasi peserta didik pada permasalahan Iya, begitu ya. Nah, sekarang saya mau lihat nih di perangkatnya Bu Ahsin. iya, baik, Pak. Permasalahan seperti apa Bu Ahsin yang ditampilkan untuk memperlihatkan mengorientasikan peserta didik pada masalah untuk pembelajaran tematik yang ya, tadi disampaikan bahwa ini harus blend, ini harus mix antara dua mupel begitu. Iya. Monggo. Iya, ini Pak pada NPP saya untuk tahap 1 PBL orientasi masalah itu kan kebetulan saya identifikasi masalahnya kan di pembelajaran IPA ya Pak. Lalu saat saya cari di buku guru itu IPA kebetulan bersebelahan atau bergandengan dengan SPDP. Jadi di sini saya itu tunjukkan dulu SPDP-nya tentang tarian daerah di Indonesia yang menggunakan properti-properti seperti itu. Lalu untuk menggabungkan antara SPDP dengan IPA, saya sampaikan kepada peserta didik bahwa menari adalah salah satu aktivitas yang jika kita lakukan saat sakit itu tidak bisa, seperti itu intinya. Lalu saat Sebentar Bu. gimana Pak? Kalau seperti itu, artinya Ibu masih memilah mana yang masuk SBDP, mana yang IPA begitu. Padahal ini kan tampilan PowerPoint begitu ya. Jadi peserta didik tadi kan menganalisis melihat PowerPoint begitu ya. PowerPoint yang pertama gambar tarian begitu ya. Terus yang berikutnya untuk mengkoneksikan dengan IPA-nya diberi penjelasan tentang organ begitu ya. Tidak coba dimixkan Bu Ahsin. Bagaimana membuat suatu orientasi masalah yang dua tujuan, dua kegiatan tersebut menjadi sebuah orientasi yang sama begitu, menjadi tampil dalam sebuah orientasi begitu. Terus ini nanti juga diperhatikan ya. Coba naik ke atas sedikit. Bu Asin di situ pada tahap orientasi siswa diminta sudah mengumpulkan LKPD Iya, di betul Pak. tempat orientasi. Ini tepat nggak kira-kira Bu Asin? Nah, ini kan kemarin LKPD yang di sini itu LKPD 1, Pak. Jadi yang SBDP. Jadi memang LKPD saya itu memang masih terpisah antara LKPD, SBDP dengan IPA. Betul. Ya, LKPD masing-masing ya. Maksudnya Iya, betul. masing-masing mupel ada LKPD. Tapi betul tempatnya di tempat situ di orientasi, Bu. Nah, itu Pak, tadi kan saya sampaikan sebenarnya waktu identifikasi masalah itu saya menyorotnya IPA, mapel IPA. Jadi saya yang LKPD yang kedua yang tentang masalah saya itu saya di tahap 2 di sini. Ini LKPD yang kedua. Ya, itu tempatnya berbeda, Bu. Ya. Kalau LKPD bukan di orientasi, namanya orientasi masalah, itu siswa baru diarahkan ke permasalahannya. Belum sampai pada evaluasi pengerjaan dan lain-lain. Jadi baru diarahkan permasalahannya seperti ini. Ya. Ini di tahap 1 ada LKPD, di tahap 2 ada LKPD, di tahap 3 LKPD. Apakah semua berorientasi kepada LKPD? Pertanyaannya kan demikian. Kan tidak demikian. Ya. Kapan dilakukan orientasi masalah, kapan mengorganisir peserta didik, ini harus clear dulu. Kapan tahap evaluasi dilaksanakan, kapan harus dilakukan pembimbingan, penyelidikan, ada diskusi nggak di situ? Ya. Baik, Pak. Ada diskusinya nggak, Bu? Ada, Pak. Ini di tahap 3. Nih, peserta didik karena kan kita daring ya, Pak. Jadi kalau diskusi secara kelompok, saya belum bisa kayak Zoom itu membreakdown menjadi kelompok-kelompok yang kecil, dan kalau saya breakdown ke kelompok-kelompok yang kecil, nanti pengawasannya mungkin akan lebih susah seperti itu. Jadi diskusinya secara klasikal seperti itu, Pak. Oke, jadi diskusi klasikal begitu ya. Iya, betul. Sangat memungkinkan untuk diskusi kelompok kecil sebetulnya kalau terbiasa. Iya, betul.
Nanti bisa di kalau manage kelasnya saya kira juga nggak terlalu sulit kalau sudah terbiasa untuk diskusi kelompok kecil ya. Oke. Lanjut, Bu. Di mana, Pak? Ya, mempresentasikan. Oh iya, baik. Jadi khusus hanya untuk mempresentasikan ya. Iya, Pak. Sudah tidak diskusi lagi di situ, Bu. Di sini, Pak, di tahap evaluasi presentasi lain mengamati presentasi temannya dan diberi kesempatan untuk berkomentar. Diskusinya diselesaikan dulu semua presentasinya baru berkomentar begitu ya. Satu-satu, Bapak. Ya. Presentasi satu siswa lalu dikomentari temannya yang lain seperti itu, Pak. Berarti itu kan di tahap 4 bukan di evaluasi. Berarti evaluasi itu pada saat guru memberi penguatan itu, Pak. Ya, lebih ke tahap akhir evaluasinya ya. Bagaimana mengukurnya. Oke. Baik. Semua bahan sudah dimasukkan ke LMS, Bu Ahsin? Di Google Classroom sudah, Pak. Iya. Salah satu contoh dari LMS adalah Google Classroom ya. Boleh ditampilkan. Baik, Pak. Saya buka juga Google Classroom-nya. Sebelumnya siswanya sudah terbiasa untuk pembelajaran daring, Bu Ahsin? Sudah, Pak. Kemarin waktu pandemi. Cuma kemarin kan gurunya di kelas 4 itu lebih banyak di WA melalui WA grup seperti itu, Pak. Oke. Ini, Pak, sudah saya upload. Ini untuk sapaan yang pertama. Oke. Bahan yang sudah diunggah mana saja, Bu? Ini materi yang sudah diunggah. Ini untuk apanya? Google Meet-nya, lalu ini ada LKPD. Ini soal evaluasi. Bahan ajar medianya, Bu? Ini bahan ajarnya, Pak, di sini, Pak. Di dalam bahan ajar nanti ada link media videonya, Bapak. Oke. Siswanya sudah diajak bergabung, Bu? Siswanya sudah ada, Pak. Baru 10, Coba deh. Pak. Baru 10. Di sini ya. Ini, Pak. Oke. Baik. Sudah masuk ya? Iya. Baik, saya kembali, Bu. Di sini tadi disampaikan ada evaluasi begitu ya? Iya. Ada berapa ranah yang dievaluasi, Bu? Kalau untuk di soal evaluasi itu yang pakai kognitif, Pak. Tapi kalau yang untuk penilaian sikap itu saya menggunakan rubrik dan jurnal dan observasi saat anak-anak mengikuti pembelajaran. Yang untuk KI 1 dan KI 2, spiritual dan sosial. Untuk yang link evaluasi itu khusus untuk yang KD 3, Bapak, yang evaluasi yang ini. Kalau yang untuk KD 4 yang keterampilan saya menggunakan rubrik penilaian. Oke. Jadi masing-masing ranah sudah dinilai ya. Ada kognitif, ada psikomotorik ya. Betul. Coba saya dibukakan untuk instrumen yang kognitif, Bu Ahsin. Oh, instrumen yang iya, baik, Pak. Soalnya sudah hot semua? Sudah, Bapak. Yakin hot semua? Insya Allah. Karena saya indikator dari soalnya juga sudah hot. Coba dilihat. Yang kognitif saja. Ini untuk soalnya. Instrumennya mana, Bu? Kisi-kisinya mana? Kisi-kisinya ini, Bapak.
Oke. Menyimpulkan arti. Menyimpulkan C berapa, Bu? C5 Bapak, ini di sini. C5. Ya, yang ini memprediksi. Memprediksi itu juga masuk C5. C5. Lalu yang di sini menyimpulkan juga masuk C5. Ini yang SPDB. Yang IPA menganalisis masuk C4. Lalu yang di sini memilih masuk C5. Oke, coba kita lihat soalnya. Ini disampaikan bahwa 10 soal sudah Iya, insyaallah, Pak. hot semua ya. Beberapa tarian daerah Indonesia menggunakan properti yang dipakai oleh para penarinya saat tampil di panggung. Yang dimaksud properti adalah ini hot, Bu. C5, Bu. Menyimpulkan nomor yang pertama kan tadi menyimpulkan kan, Pak? Ya, itu kan menyimpulkan atau mendefinisikan, Bu? Yang dimaksud properti adalah, karena saya di sini sudah ada ilustrasinya, Bapak. Jadi anak-anak diharapkan dari ilustrasi teks ini bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan properti tari, seperti itu. Coba dicermati lagi, Bu. Beberapa tarian daerah Indonesia menggunakan properti tari yang dipakai oleh para penarinya saat tampil di panggung. Yang dimaksud properti tari adalah, iya Pak, ya Pak. Berarti ini mendefinisikan properti tari atau menyimpulkan? Kalau menurut saya itu kan, kalau menyimpulkan kan berarti ada teks secara tersurat langsung di teksnya di sini ya Bapak. Kalau menurut saya itu malah justru kurang hot, karena anak-anak tinggal melihat dari bacaan lalu memilih jawabannya. Maka dari itu saya hanya berikan ilustrasi seperti ini, lalu dari ilustrasi ini anak-anak bisa. Saya paham maksudnya, Bu. Yang dimaksud ilustrasi itu bukan hanya sekedar ilustrasi, Bu, ya. Iya. Tapi bagaimana kita mengarahkan peserta didik untuk lebih berpikir kritis begitu, untuk berpikir tingkat tinggi, ya, sehingga nanti mampu menyimpulkan suatu hal yang kita maksud begitu. Kalau masih seperti ini, tidak ada koneksi antara prolognya dengan soalnya. Kalau maksudnya menyimpulkan, makasih Mas, menyimpulkan apa tarian daerah, kita mau tanya properti tari begitu, ya diberi gambaran dulu untuk menyimpulkan definisi dari properti tari itu seperti apa. Misalnya tari di daerah A itu menggunakan properti ini, tari di daerah B menggunakan properti ini. Baru apakah kamu bisa menyimpulkan misalnya definisi atau yang dimaksud dengan properti tari adalah itu, baru. Tapi kalau seperti ini nggak ada koneksinya, nggak ada korelasi. Ya, yang dimaksud properti tari adalah ini masih sama dengan definisi. Apa yang dimaksud dengan properti tari? Jadi memang kadang orang berpikir kalau sudah diberi prolog itu sudah hot begitu ya. Cuman dilihat dulu prolognya seperti apa. Baik, Pak. Itu ya Bu Asin. Terima kasih atas sarannya. Ya, baik. Terima kasih Mas Hakim, saya kira cukup untuk Bu Asin. Dari beberapa hal tadi yang sudah dikonfirmasi, beliau juga sudah bisa menyampaikan dengan baik. Saya kira cukup untuk yang pertama, bisa dilanjut yang kedua. Terima kasih, kembali ke Mas Hakim. Terima kasih Pak Habib. Pakai headset bisa. Terima kasih Bu Aksinu, terima kasih Bu Puak, Valida, terima kasih Pak Habib. Monggo Bu Aksinu bisa live. Ya, terima kasih Mas Hakim.